Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah like, subscribe, dan komen. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau kirim atau sharing ceritanya, dapat DM ke Instagram Magenta atau email ke Magenta Channel. Oke, cerita kali ini datang dari Sobat Magenta bernama Bunda Adelia. Bunda Adelia akan menceritakan kejadian mistis. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Oke. Kenapa? Kenapa ya gitu? Kayaknya kamu itu deh. Tadi ada yang ikutan bangun deh gitu. Terus apaan yang ikutan bangun? Aku ambil terinya yang di plastik itu, aku keluarin. Itu masih nggak apa-apa, masih nggak ada yang aneh. Udah aku buka tuh ikatan karetnya. Setelah aku buka gitu, aku tuang ke dalam. Itu nggak ada yang aneh ya, nggak ada yang aneh. Normal itu teri yang aku lihat masih normal. Pas aku tuang ke dalam piring, hah, apa ini? Oh gitu kan? Loh kok jadi begini teri? Oke, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, kebetulan narasumbernya sudah datang di samping Bang Genta. Selamat datang, Ibu Adelia. Selamat datang. Tinggal di mana, Ibu Adelia? Di Bintaro. Di Bintaro. Waduh, cukup jauh dong ya ke channel Magenta nih. Ya, lumayan. Terima kasih dong, udah datang ke studio Magenta nih. Kira-kira apa yang mau diceritakan nih, Ibu Adelia nih? Kejadian masa lalu. Oke. Gimana? Jadi gini, ini kejadiannya waktu anak aku masih kelas 4 SD. Jadi kan udah lama banget ya, sekarang anak aku udah SMP kelas 2. Nah, itu tuh jadi biasa kita jalan-jalan sore gitu kan ya, biasa anak-anak minta jajan, minta jalan-jalan sore yuk, udah gitu. Biasa Terus tuh. iya, tapi ini biasanya kita jalan jam saya habis asar kita jalan, jadi nggak terlalu kesorean. Tapi karena waktu itu aku ada urusan, jadi ini akhirnya sekitar jam 5 lewat atau setengah 6 kurang ya. Aku baru jalan tuh, kita kan naik motor. Oke. Biasa kayak Tahan dulu nih, Bu Adelia nih. Jangan diceritain dulu, biar kita mau sapa Sobat Magenta yang di rumah nih. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau sharing atau kirim ceritanya, dapat kirim ceritanya ke DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel. Jadi ini kejadiannya waktu anak aku yang perempuan itu sekitar kelas 4 SD. Nah, sekarang kan udah SMP ya. Jadi kan udah lama banget gitu ya. Terus biasa anak-anak waktu itu suka minta jajan, minta jalan-jalan kalau sore. Nah, ketika itu aku yang biasanya habis asar ngajak jalannya, itu karena ada keperluan, jadi aku bisanya tuh setelah jam 5 ke atas gitu. Nah, kita jalan tuh setelah keliling-keliling, terus anakku minta jajan di warung. Nah, berhentilah di warung. Biasa sih warung yang biasa kita jajan di situ gitu. Dan nggak ada hal yang aneh-aneh juga pas belanja di situ. Nah, waktu itu aku parkir tuh deket seng gitu kan. Emang sebelumnya tuh nggak ada seng, mah aku juga mikir, wah baru nih ada seng nih gitu. Apa ya yang di seng ya? Terus aku ngintip-ngintip gitu kan. Oh, di situ ada kayak aliran air gitu kan. Terus aku bilang, dalam hati, oh biar bagus kali ini ya gitu kan. Terus makanya ditutupin gitu. Terus ya udah selesai kita jajan. Kayaknya perasaan aku udah nggak enak tuh. Oh, badanku nggak enak ya, kayak meriang gitu. Terus kayak aduh berat banget ini punggung gitu. Terus ya udah aku lanjut jalan pulang, itu udah jam 6 kurang ya. Habis itu kan
maghrib ya. Setelah itu sampai rumah nggak terjadi apa-apa, cuma badan tuh udah nggak enak aja. Anakku juga alhamdulillah sih nggak apa-apa, cuma aku doang yang ngerasain. Terus malamnya juga nggak terjadi apa-apa tuh ya, masih cuma yang nggak enak badan. Aku cuma minum obat gitu kan, minum obat udah selesai. Cuma kok badanku masih berasa nggak enak ya gitu. Terus masih besok paginya badan masih nggak enak juga, padahal udah tidur. Aduh, kok kayak akhirnya aku tidur juga tuh hampir seharian. Terus baru pas tapi suamiku nggak curiga apa-apa gitu kan. Anak sih nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Pas lagi malam nih, jadi pas malam tuh aku tidur posisinya kan di pojok. Terus anakku lagi pengen tidur di tengah tuh, terus suamiku gitu kan. Terus aku tuh ngerasa aduh sesek nih gitu. Terus udah ngerasa sesek gitu. Aku duduk lah, mau duduk begini gitu. Terus kata suamiku, dah gitu kan. Terus aku nengok, kenapa? Terus aku hampir mau begini lagi kan. Udah bentar Jenda gitu. Kenapa ya gitu. Kayaknya kamu itu deh, tadi ada yang ikutan bangun deh gitu. Terus apaan yang ikutan bangun? Ya nggak tahu, pokoknya tadi kayak bayangan gitu. Dia kan ngeliatnya kayak bayangan apa sih itu kan? Kalau astral ya, kayak ngikutin gitu. Aku begini bangun gitu, dia tuh begini ikutan bangun gitu. Terus sebelum aku duduk, dia tuh udah begini duluan. Jadi udah tidur duluan. Sebelum aku tidur lagi, jadi si yang ketempelan itu dia udah begini duluan. Terus apaan tuh ya gitu? Apa ya yang ikutin aku gitu kan? Terus kata ayahnya, kayaknya Kunti deh gitu kan. Terus aku bilang, oh pantesan nih aku lagi sesek loh ya gitu kan. Dan aku juga nggak enak kan dari kemarin gitu. Oh yaudah coba sini gitu kata ayahnya, dipijet gitu kan. Diurut-urut sini, terus diambilin minum gitu. Diambil minum, dibacain doa, Al-Fatihah, Qulhu, terus ayat kursi. Udah gitu aku minum terus ya udah pengen muntah gitu kan ya, biasa muntah, beneran emang muntah ya. Udah aku ke kamar mandi, terus aku tanya sama ayahnya, gimana ya, masih ada nggak ya kira-kira? Ya nggak tahu deh, coba aja badannya udah enakan belum? Ya, kayaknya sih udah enakan, soalnya tadi ngerasa aku sesek banget gitu, kayak yang gimana ya, kayak berat aja gitu, punggung juga. Makanya aku dari tadi tidur, aku bangun untuk duduk tuh karena aku sakit punggungku gitu. Baru sekali itu tuh aku ketempelan ya, seumur umur. Dan begitu tuh rasanya gitu ya. Rasanya tuh, ya ampun sakit, pegel, capek gitu. Malah harus berapa hari itu jadinya. Hari berikutnya kan baru ketahuan ya. Terus udah gitu, ya udah, alhamdulillah dari situ udah nggak apa-apa ya. Besoknya juga nggak apa-apa dan nggak ada cerita-cerita yang mistis-mistis lagi. Kayaknya mungkin dia udah balik ke asalnya gitu ya. Terus ceritalah ke saudara. Nah, ternyata saudaraku ini pernah ketempelan di tempat yang sama. Oh, jadi gini. Jadi sebelum itu aku kan cerita, aku ketempelan di mana ya gitu kan. Terus kata ayahnya, emang kamu kemana? Tahu deh, ngerasa sakitnya sih kemarin tuh pas lagi pulang dari jajan. Terus aku ngerasa ini pulang maghrib gini jajan gitu. Kayaknya badan gak enak gitu. Udah curiga gitu kan. Terus apa dari situ ya? Oh iya bisa jadi. Terus disambungin ya sama cerita saudaraku itu. Ternyata saudaraku itu juga ngerasain hal yang sama kayak aku. Jadi dia ketempelan juga sama makhluk itu di tempat seng itu, karena di situ tuh ada kali, dan kalinya itu nggak tahu kenapa, nggak tahu deh, mungkin ada makhluknya itu di situ gitu. Jadi dia juga pulang dari situ ketempelan sama kayak aku, nggak enak badan beberapa hari. Nah, dia manggil orang pinter, di situ ada orang pinternya, oh kamu ketempelan dari situ, dari yang kali itu, gitu. Jadi kan cukup rawan juga itu kali ya, harusnya bahaya juga gitu kan. Ya udah dari situ, oh berarti ya udahlah, berarti emang dari situ harus baca-baca kalau lewat situ biar supaya nggak ketempelan lagi gitu. Kayak abis itu ya udah aman. Sejak saat itu sih udah nggak pernah ketempelan lagi, walaupun aku sering lewat situ ya, aman-aman aja sampai sekarang. Terus aku juga ada cerita nih
nggak jauh dari situ nih, kan ada warung warteg ya. Nah di situ anakku biasa beli. Biasanya kalau aku nggak sempat bawain bekal, aku biasa beli nasi kuning di situ. Nasi kuning itu enak banget, kayak nasi kuning buatan orang tuaku zaman dulu gitu ya. Sekitaran rumah situ. Iya, sekitaran warung situ. Jadi itu warung gang gitu, belok ke kanan, nggak jauh dari situ ada tuh warungnya. Warungnya juga bersih ya, terus rame gitu kan. Terus makanannya juga enak-enak. Makanya aku penasaran tuh, pengen nyobain apa tuh namanya? Ikan teri. Terus kan kelihatannya aduh enak banget nih, lagi pengen makan teri dan malas masak gitu kan. Terus kalau beli waktu itu nasi kuning anak-anak kayaknya enak pasti, semuanya juga enak kan masakannya si ibu ini gitu. Terus nggak, si ibunya juga aduh jadi inget nyokap gitu. Karena mirip-mirip nyokap gitu. Terus ya udah aku belilah itu ikan terinya. Bu, beli ikan teri ya sebungkus berapa Bu? 10.000 gitu kan. Oh yaudah 10.000 aja deh, aku juga pengen nyobain aja kan, nggak pengen banyak-banyak. Udah gitu aku lihat, ih banyak banget sih ibu. Jadi aku lihat tuh, ibunya bungkus 10.000 kok banyak banget ikan terinya. Dan itu tuh bener-bener teri semua gitu kan ya, nggak ada yang aneh sama terinya gitu kan. Padahal plastiknya segini nih, plastik yang biasa lah sedang gini. 10.000 semana sih biasanya kalau di warteg-warteg juga dikit gitu. Kok ini sampai full, bener-bener full. Kayak aduh ibunya baik banget ya. Apa karena aku sering beli nasi kuning di situ kali ya. Jadi dikasihnya tuh banyak gitu, dikasih lebihan. Karena soalnya ibunya kan senang banget gitu aku belanja di situ lagi. Beli ikan teri itu. Oh iya, gini. Oh iya ya saya beli ikan teri aja. Iya Bu, saya tadi udah masak, cuma pengen makan ikan teri aja ini, kayaknya enak gitu kan. Terus karena itu si ibunya juga mirip-mirip mama aku ya. Jadi aku inget mama aku gitu kalau belanja di situ. Terus masakannya juga masakan Jawa gitu yang enak gitu kan. Aduh udah kebayang deh nanti di rumah makan ikan teri sama nasi anget-anget, terus campur yang aku masak di rumah kan. Nah udah gitu aku pulang tuh, aku pulang tuh kan anakku masih sekolah tuh ya. Jadi aku abis antar anakku, aku mampir ke situ. Jadi aku pulang, terus masih ada suamiku, suamiku lagi nyuci motor pagi itu. Terus aku pulang, parkir motor, aku masuk ke dalam, aku sempat bebenah dulu karena belum lapar. Habis itu suamiku masih nyuci di luar. Terus aku mulai lapar nih, aku ambillah nasi gitu kan. Terus oh iya belum goreng ayam, makan pakai ayam kali ini enak. Terus ya udah ayam, terus aku ambil sayur juga gitu kan. Habis itu aku udah siapin semuanya, aku ambil nasi dan yang lain lauk pauknya. Terus aku ambil terinya yang di plastik itu, aku keluarin. Itu masih nggak apa-apa, masih nggak ada yang aneh. Udah aku buka tuh ikatan karetnya, setelah aku buka gitu, aku tuang ke dalam, itu nggak ada yang aneh ya, nggak ada yang aneh, normal itu teri yang aku lihat masih normal. Pas aku tuang ke dalam piring, hah apa ini? Oh gitu kan, loh kok jadi begini terinya isinya? Terus aku lihat langsung ke plastik yang teri yang masih dalam plastik. Loh kok ini jadi begini ya, terinya berubah gini? Rasanya tadi di sana normal-normal aja sampai ini teri dituang gitu kan. Ini apa yang salah ya sama mata aku gitu, aku gini-gini. Aduh ini kenapa ya? Malah banyak banget lagi kan, sayang ya bisa jadi berubah semua gitu kan. Aduh aku sedih juga tuh. Nggak jadi deh gue makan teri gitu. Ya udah, terus aku ini beneran nggak ya? Coba aku tanya ayahnya deh. Tapi ayahnya masih nyuci motor. Aku tunggulah sampai ayahnya selesai nyuci motor. Jadi aku biarin aja tuh terinya di situ ya, sambil aku pikir, ini kayak horor banget sih nih ceritanya, pakai berubah jadi begini, kenapa ya? Kenapa gitu ya? Jadi penasaran kan? Udah pikirnya udah aneh-aneh aja. Apa ibu itu pakai ini, pakai itu gitu kan? Apa ibu itu diguna-guna warungnya sampai kejadian kayak gini gitu? Udah pikiran tuh kayak gitu tuh, bercabang-cabang yang aneh-aneh. Terus habis itu lama suamiku masuk. Terus aku tanya, ayah tadi aku beli teri loh, di sana normal aja loh, malah ibunya ngasihnya banyak banget lagi.
Tapi pas lagi aku tuang, kok dia jadi berubah ya. Tadi masih normal sampai aku tuang aja, baru berubah gitu. Itu bener-bener normal loh, aku teri, bener-bener teri yang panjang-panjang gitu. Kok ini jadi binatang begini ya, binatang kecil-kecil gitu. Dan itu saya masih full gitu lagi. Masih full, yang di plastik tuh masih belum dituangnya, baru dikit, jadi masih banyak gitu. Ya sayang dong ya kalau kayak gini, nggak bisa dimakan gitu. Mau makan juga geli. Bayangin kayak mata-mata gitu, nggak tahu apaan ya tuh. Pernah ngeliat gak sih binatang-binatang kecil-kecil gitu, kayak mata-mata doang isinya. Oh. Gitu deh pokoknya. Ih, binatang apa sih nih gitu. Kalau aku mikir, kalau misalnya itu dia jorok gitu ya. Tapi itu apa kecoa gitu, anak-anak kecoa gitu. Tapi kayaknya aku juga nggak tahu deh kecoa tuh kayak gimana bentuknya ya. Jadi ya udah, akhirnya gimana ya, kan nggak mungkin dimakan, kan enak banget ya kalau makan beginian. Aku sih nggak berani, gimana ya, ya udah kalau kamu nggak mau makan dibuang aja. Bener nih, dibuangnya ke sampah apa gimana gitu, buang aja ke aliran yang air, ada airnya gitu, ke got. Oh ya udah deh gitu, ya udah dengan terpaksa ya aku buang aja itu terinya gitu. Ya udah aku jadi nggak makan deh ikan terinya, padahal lagi pengen banget. Jadi akhirnya untuk meyakinkan suamiku nih Bang, karena suamiku kan nggak percaya ya, masa sih tadi beli teri terus dia begitu ya, mungkin emang kelihatannya dari sana emang begitu kali gitu kan, dia emang penglihatannya aja kali, apa emang dari di sana emang bentuknya udah begitu kata suamiku gitu kan, dia nggak percaya oh itu berubah gitu. Ya orang aku beli teri kok gitu, ya udah untuk meyakinkan suamiku aku ajaklah dia, yuk kita beli lagi yuk gitu, untuk mastiin supaya dia yakin banget gitu kalau aku tuh nggak salah. Datengin lagi ke warung itu. Datengin lagi ke warung itu. Habis itu ya udah kita naik motor nih, udah sampai di sana. Warung tuh emang rame terus gitu kan ya. Jadi nggak curiga macam-macam gitu kan. Pasti aman-aman aja karena orang rame bolak-balik beli. Pasti kan wah enak ini masakannya gitu. Betul. Terus aku juga pernah nyoba masakan yang lainnya enak gitu. Anak-anak juga suka beli nasi kuning di situ, gorengannya juga enak gitu, nggak ada masalah loh. Ya pasti ini aja nih, teri ini nih yang jadi masalah. Terus akhirnya udah sampai di sana, aku beli teri lagi, terus aku beli teri sama aku beli mie goreng. Nah ibunya seneng lah, beli lagi gitu kan. Habis itu ya dibungkus nih, emang kelihatannya masih teri itu, pas dibungkus sama ibunya juga banyak nasinya. Wih banyak banget sih nih ibu ya, emang baik banget kalau ngasih teri itu banyak gitu. Mudah-mudahan ini beneran teri nih sampai rumah gitu kan. Suamiku juga ngeliat si ibunya ngebungkus gitu. Aku lihat suamiku kayak dia juga bener-bener mantau bener itu. Si ibunya masukin terinya gitu kan. Sampai detail banget. Sampai detail gitu, nggak kelewat. Terus akhirnya udah selesai, ibunya bungkus. Ya udah kita pulang lagi, naik motor kita pulang. Sampai di perjalanan kita tuh, ya bener kan ya yang kita beli teri ya, nanti kalau sampai rumah berubah lagi ya nggak tahu deh ya gitu, kenapa itu gitu ya. Tadi sih ayah lihat emang teri gitu, mudah-mudahan nanti nggak berubah ya, jadi kita bisa makan bareng-bareng gitu Bang. Dah selesai gitu, sampailah kita di rumah. Dah kita coba lagi, tapi kali ini nggak pakai makan, ambil nasi, nggak pakai gitu-gitu ya, langsung aja nih ambil piring. Ambil piring, aku tuang itu terinya, katanya ya emang masih teri ini ya, pas lagi dituang lah iya berubah lagi Bang. Berubah lagi jadi binatang-binatang kecil gitu, nggak tahu itu dari mana gitu ya. Serem banget deh pokoknya, ngeliatnya aku sampai mual enek gitu loh, masih kebayang mual eneknya. Ya tuh kan ya berubah kan ya. Terus kata ayahnya, iya ya kenapa ya gitu ya, nggak tahu aku juga, apa ini sihir ya gitu kan. Sihir apa dia memakai sesuatu kalau gitu jadi bisa berubah ya gitu. Karena aku pernah tanya nih ke temanku, kalau yang kasusnya begini gimana tuh gitu kan ya. Aku ceritain kejadiannya, terus kayaknya sih kalau kayak gitu ibunya yang suka ke dukun-dukun gitu. Oh bukan digituin orang, ya? Enggak sih kayaknya gitu. Tapi kayaknya biasanya orang-orang kan kalau digituin ada yang aneh-aneh gitu,
biasanya malah si ibu ini yang diguna-gunain orang, ya nggak sih? Disihirin orang biar jualannya sepi gitu kan. Tapi ini enggak, kata temenku yang dia pedagang juga ya. Enggak, mungkin tuh ibunya suka dukun-dukun gitu kali gitu. Oh gitu. Ya udah, dari situ ayah juga aku tanya, nggak tahu ya Nda kenapa ya gitu. Ya udah, jadi kan, tapi aku pernah nanya temanku begitu, ya nggak tahu deh yang bener yang mana ya. Jadi ya gitu, cerita cukup serem, horor sih menurut aku, karena aku pikir itu cuma ada di film-film, tapi aku ngalamin sendiri. Sampai buang-buang gak dimakan, aduh sedih juga sih. Ya jadi begitulah Bang ceritanya. Oke, terima kasih Bu Adelia yang sudah mau menceritakan kisah bisnisnya ke Sobat Magenta. Disilakan minum dulu Bu Adelia. Oh ya, kasih. Biar nggak keselak. Oke Bu Adelia, bisa nggak nih kasih kesan pesannya untuk Sobat Magenta di rumah nih? Apakah itu sihir? Apakah itu pesugihan? Apalah maksudnya untuk penglaris lah, untuk pesannya apa nih untuk Sobat Magenta nih? Untuk yang makanan teri itu ya, pesannya itu aku cuma pesan hati-hati kalau makan di luar ya. Walaupun kita udah baca-baca bismillah atau baca doa-doa yang lain gitu ya, tapi namanya kejadian gitu kita nggak bisa ngelak gitu ya. Akhirnya ya kita ngerasain lah sendiri gitu. Ya cuma bisa istighfar aja, berdoa juga kepada Allah, semoga selalu dalam perlindungannya gitu. Dan untuk yang tadi aku pertama cerita, awal-awal jalan sore itu, aku cuma berpesan kalau bisa tuh kalau jalan tuh menjelang maghrib, mendingan di rumah, bagi anak-anak, karena sesuai hadis Rasulullah kan juga sebaiknya di rumah, tutup pintu yang rapat, dan jangan ada yang keluar lagi gitu, karena itu dia bahayanya, banyaknya makhluk-makhluk halus gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Adelia sudah mau menceritakan ke channel Magenta. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, and komen agar pudi-pudi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau sharing atau kirim ceritanya, dapat kirim ceritanya DM ke Instagram kami atau email ke channel Magenta. See you and beware of your mind.